Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali di sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu 4 Desember 2021 bersama saya Margaret Ermiati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam hingga pada pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan baru daripada Tuhan di hari anugerah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berbuat baik dan benar. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Ajakan, bahkan desakan untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus dapat dikatakan desakan ini muncul untuk menjaga dan mengarahkan warga jemaat yang sedang berada dalam ancaman ajaran sesat. Penyesat itu disebut sebagai antikristus karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Akibatnya akan sangat fatal bagi kehidupan jemaat jikalau mereka termakan oleh ajaran sesat tersebut. Hal tetap tinggal di dalam Kristus mempunyai kaitan yang erat dan langsung dengan kedatangan Yesus Kristus yang kita nantikan, yaitu kedatangannya yang akan menghakimi semua orang. Di situ setiap orang akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang diperbuatnya dalam kehidupannya. Hanya mereka yang hidup mengikuti ajaran Yesus Kristus akan tetap tahan uji dalam penghakiman itu, dan mereka ini tidak akan dipermalukan. Tetap tinggal di dalam Yesus, buahnya adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran karena Kristus adalah pokok kebenaran itu sendiri. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka itu dibenarkan oleh Allah. Dan orang yang dibenarkan oleh Allah pastilah hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, keadilan. Karena mereka yang dibenarkan oleh Allah, mereka melakukan kebenaran dan segala sesuatu yang baik terhadap sesama. Adalah tidak mungkin bagi seseorang yang sudah dibenarkan oleh Allah melakukan yang tidak benar terhadap sesamanya manusia. Dibenarkan oleh Allah sama dengan dilahirkan kembali dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang mengikuti dan berpegang teguh pada kebenaran Allah. Oleh karena itu, hidup yang baru itu makin berkembang dan hidup yang lama makin ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent ini, kita diperingatkan akan karya Allah itu bagi manusia dan dunia, yaitu karya keselamatan yang dijanjikannya sejak zaman Perjanjian Lama, yang digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus, yaitu dari kelahirannya
sampai dengan kedatangannya yang masih kita nantikan. Dengan kedatangannya itu, Ia mau melahirkan manusia baru dalam keselamatannya, agar manusia baru itu berbuat baik dan benar terhadap sesamanya dan terhadap dunia ini. Manusia baru itu adalah segenap umat percaya kepada Yesus Kristus. Hidup orang beriman yang meneladani Yesus Kristus adalah jikalau ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi menempatkan dirinya bagi kepentingan orang lain melalui pola pikirnya, melalui sikap hidupnya, perkataan, dan perbuatannya yang baik dan benar, dengan mempergunakan segala yang ia miliki untuk mengasihi sesamanya. Dengan pendekatan ini, maka kita atau gereja akan menjadi berkat bagi sesama manusia demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan. Biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan hal benar terhadap sesama kami, teristimewa dan senantiasa berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetap berbuat baik dan melakukan kebenaran kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.